Chapter 208 ini berjudul ringkasan 100%. Di awal chapter kita diperlihatkan Isagi, Igaguri, dan Raichi sedang berlatih bersama untuk membuktikan diri sebagai striker sejati. Mereka berlatih keras agar lebih berkembang saat pertandingan melawan Ubers nanti. Saat ini mereka bertiga sedang berlatih shuttle run untuk meningkatkan stamina mereka. Tapi tiba-tiba Igaguri terjatuh karena latihan yang dilakukan begitu intens dan dia tidak bisa melanjutkan latihannya lagi. Sementara itu Isagi dan Raichi melanjutkan latihannya dengan terus berlari sebanyak 20 putaran. Setelah itu mereka berlatih operan satu sentuhan atau one touch pass. Isagi melakukan latihan itu bersama Corona. Corona pun menyarankan Isagi untuk meningkatkan tempo untuk melewati rintangan. Tapi karena terlalu cepat, Isagi mengacaukan tempo mereka di saat terakhir. Dia pun meminta maaf kepada Corona, tapi Corona berkata kalau tempo yang mereka lakukan sudah bagus dan harus melakukannya lagi. Selanjutnya adalah latihan pergerakan tanpa bola dengan Hiyori sebagai rekan, dan lawannya adalah Yukimiya dan Kiora, di mana Hiyori mempertahankan bola dari Kiora dan dia berhasil mengoper kepada Isagi dengan bola yang melintasi lapangan. Isagi pun berhasil mendapatkan bola sebelum direbut oleh Yukimiya. Dengan tendangan volley-nya Isagi mampu mencetak gol. Yukimiya pun memuji pergerakan Isagi yang luar biasa. Di pinggir lapangan, Corona dan Igaguri juga memuji Isagi karena dia menjadi lebih baik dan terlihat seperti monster. Setelah itu mereka pun beristirahat dari latihan itu. Hiyori memberikan minuman kepada Isagi dan dia bertanya kepada Isagi tentang metavision. Isagi pun menjawab, rasanya seperti kamu melihat dengan keseluruhan dalam penglihatan periferalmu. Ini adalah refleks yang sebelumnya kau ceritakan kepadaku, Hiyori, dan melakukan itu sepanjang pertandingan sangatlah melelahkan. Isagi pun mengingat perkataan Hiyori sebelumnya saat menyarankan untuk berpikir secara refleks. Itu bagus, tapi tubuh Isagi tidak bisa mengikuti gambaran yang dia pikirkan saat itu. Karena itu Isagi harus terus melatihnya untuk bisa melakukannya. Di sini Hiyori berkata kepada Isagi, bagi orang-orang sekitarmu, kamu berkembang dengan sekaligus dengan sangat cepat. Tapi bagimu sendiri, kau berkembang secara bertahap, meningkatkan semuanya langkah demi langkah. Di pertandingan terakhir, prediksi dan pergerakanmu sangatlah baik, Isagi, sehingga dari luar kau terlihat memanipulasi semua orang di lapangan. Begitulah kemampuanmu saat ini, Isagi. Jika kau mempunyai niat untuk menjadi protagonis, maka kau bisa terlihat seperti dewa atau penguasa di mata Yukimiya. Isagi pun mengingat tentang memanipulasi medan pertempuran. Dan dia berpikir apakah itu adalah kesan yang sama saat pertama kali dia bertanding dengan Itoshirin, dan ini bisa dia lakukan di Liga Neo Egois untuk melawan dunia. Mungkinkah Isagi sudah benar-benar mencapai level yang luar biasa? Tapi bagi Isagi semua itu belum cukup, karena menurutnya peluang untuk mengalahkan Kaisar hanyalah 50% atau bahkan 40%. Hiyori yang mendengar itu pun terkagum karena Isagi bisa membuat persentase yang tinggi untuk menang melawan Kaisar. Dan dia berkata, bukankah itu sudah cukup jika kau sampai sejauh itu bisa melawan Kaisar? Isagi pun merasa kemampuannya itu tidaklah cukup kecuali dia punya teori untuk 100% mengalahkan Kaisar. Saat pertandingan terakhir ada Noel Noah di sana yang membuat Isagi bisa bergerak bebas. Tapi Isagi tidak akan bisa menjadi yang terbaik di dunia jika dia masih mengandalkan hal seperti itu. Bahkan jika dia bermain dengan metavision sempurna dan membangun rasa untuk menjadi protagonis, masih kurang untuk 100% mengalahkan Kaisar. Di tengah lapangan terlihat Igaguri dan Raichi masih berlatih. Raichi merasa sangat kesal karena Igaguri berlatih hanya untuk melakukan pelanggaran. Hei, panggil aku si licik karena aku telah menguasai pelanggaran dari bahu sebelah kanan yang hampir 100% setiap kali aku mencobanya, kata Igaguri. Isagi yang mendengar percakapan mereka berpikir tentang 100% yang dikatakan oleh Igaguri. Raichi yang masih kesal dengan Igaguri pun berkata, hei, apa yang kau lakukan? Kita memiliki VAR saat pertandingan. Mereka akan tahu kalau kau berakting seperti itu, Igaguri. Igaguri pun menjawab, aku tidak berakting. Itu hanya pukulan ringan dan jatuh secara berlebihan. Dan Raichi tidak percaya itu. Itu pasti hanya akting, kata Raichi. Setelah itu tiba-tiba ada sesuatu yang memicu pikiran Isagi. Igaguri di tengah lapangan masih ngotot kalau yang dilakukan itu bukan akting, dan dia berniat untuk menjadi pemain yang melakukan pelanggaran dimanapun dia memukul lawan, dan dia akan menang melawan VAR. Ini adalah kebangkitanku, kata Igaguri. Raichi yang masih kecil pun terus mengoceh karena Igaguri tidak membantunya sama sekali untuk latihannya. Mereka berdua terus berdebat di tengah lapangan.
Lalu Isagi memikirkan sesuatu. Puzzle-puzzle mulai bermunculan dan dia terus mengumpulkan kepingan puzzle itu. Saat Hiyori menganggap Igaguri bodoh, Isagi menganggapnya berbeda. Dia seperti mendapatkan suatu petunjuk untuk meningkatkan persentasenya menjadi 100%. Dalam gumamannya, Isagi menumpukan teori untuk 100% mengalahkan Kaiser. Hiyori yang mendengar itu pun sedikit terkejut. Lalu Isagi bangkit dan berlari menuju Igaguri dan dia berkata, "Terima kasih Igaguri, kau yang terbaik." Igaguri dan Raichi pun sama-sama terkejut dengan ucapan Isagi. Igaguri berkata, "Aku yakin dia juga akan bangkit menjadi orang licik." "Aku tidak yakin seperti itu," ucap Raichi. Di pinggir lapangan, Yukimiya bertanya, "Apakah Isagi sudah pergi?" "Ya, dia sudah pergi ke suatu tempat," dengan wajah yang memikirkan sesuatu, jawab Hiyori. Yukimiya pun berkata, "Sial, apakah dia akan berevolusi lagi? Anak nakal dalam sepak bola." "Ya, aku juga ingin bermain sepak bola seperti itu," tanggap Hiyori. Setelah itu terlihat Isagi yang berlari menyusuri lorong sambil berkata, "Aku yakin aku bisa melakukannya. Tapi untuk menguasai teori ini dalam waktu singkat, aku tidak bisa melakukannya sendiri." Dia satu-satunya yang memegang petunjuk untuk kepingan puzzle yang baru ketemukan. Isagi pun sampai ke ruang latihan Kunigami dan dia masuk ke dalamnya. Terlihat Kunigami sedang berlatih angkat beban di sana. Dan Isagi berkata, "Hei kepala otot, pinjamkan aku kekuatanmu." Dalam sekejap Isagi yakin teori untuk evolusi pamungkasnya dan dia selangkah lebih dekat untuk mencapai persentase 100%. Dan chapter 208 pun selesai. Di minggu depan chapter 209 akan berjudul Versus Uber.